Teman-teman, hari ini bertepatan dengan tanggal 25 November diperingati sebagai Hari Guru. Tentu saja di hari yang baik ini tidak lupa kita mengucapkan selamat Hari Guru. Dan kali ini adalah yang ke-77. Untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan apa sejarah dari Hari Guru itu, kemudian bagaimana harapan, refleksi, dan cita-cita ke depan dari kaum guru, hadir bersama kita Pak Didi Supriyadi. Pak Didi Supriyadi ini adalah tokoh guru yang sudah lama malang melintang di dunia perguruan begitu. Dan satu hal yang menarik ketika kemudian kita berbicara tentang guru, itu juga berbicara tentang dua hal. Yang pertama adalah soal profesi dan yang kedua adalah soal buruh. Kali ini kita juga akan mengulik terkait dengan problematika guru, terutama adalah terkait dengan rekam jejak perjuangan dari kaum guru yang sudah lama, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Dan mari kita simak paparannya. Kita sebelum melanjutkan ke acara, kita ucapkan dulu selamat Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun ke-77 Persatuan Guru Republik Indonesia. Ya, kita harus melihat dulu dari sejarah Hari Guru Nasional, di mana pada masa Orde Baru zaman Pak Harto itu ditetapkan satu keputusan Presiden nomor 78 pada tahun 94 itu menyebutkan bahwa tanggal 25 November itu ditetapkan sebagai Hari Guru Nasional. Nah, sejarahnya Hari Guru Nasional itu diambil dari tanggal kelahiran Persatuan Guru Republik Indonesia. Oleh sebab itu, tentu yang sangat berterima kasih adalah organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia, karena tanggal kelahirannya dipergunakan untuk dijadikan momen Hari Guru Nasional. Untuk Hari Guru Internasional sebetulnya sudah ditetapkan tanggal 5 Oktober, di mana pertemuan Paris tahun 1965 menetapkan bahwa tanggal 5 Oktober merupakan Hari Guru Internasional. Kami tentu guru-guru di Indonesia, di samping merayakan Hari Guru Nasional tanggal 25 November, juga Hari Guru Internasional pada tanggal 5 Oktober. Kira-kira begitu sekilas, Bung Kahar. Walaupun banyak teman-teman dari organisasi lain sedikit memprotes, ya. Kenapa tanggal hari kelahiran PGRI yang dijadikan momen Hari Guru, bukan Hari Guru untuk internasional. Namun demikian, karena tentu sejarah juga yang menentukan dan ini merupakan keputusan presiden, ya tentu kalau mau merubah ya harus keputusan presiden yang dirubah. Kira-kira begitu untuk Hari Guru Nasional ini. Sekali lagi selamat Hari Guru Nasional untuk guru semua di seluruh Indonesia, termasuk Hari Ulang Tahun ke-77 PGRI. Di mana 25 November, 100 hari setelah kemerdekaan, PGRI itu dilahirkan saat kongres pertama, Kongres Guru di kota Solo. Jadi sejarah PGRI ini sangat panjang, ya, merupakan organisasi tertua ya di Indonesia setelah kemerdekaan, ya. Karena sebelumnya ada persatuan-persatuan guru yang lain. Mungkin salah satu ya organisasi guru yang sebelum kemerdekaan sudah menyebut dirinya Organisasi Guru Indonesia, Persatuan Guru Indonesia, PGI. Itu sekitar tahun 32-an, 37, ya, sebelum merdeka. Jadi yang membuat sedikit berbau politik organisasi guru yang pertama kali, ya, cikal bakalnya dari PGRI,
yaitu PGI yang sebelumnya disebut Persatuan Guru Hindia Belanda, tetapi pada tahun 30-an sudah memberanikan diri guru-guru itu menyebut dirinya Persatuan Guru Indonesia. Nah, di sini letak ada kesinggungan antara pemerintah Hindia Belanda saat itu, karena ada salah satu organisasi guru lagi ya, yang isinya itu adalah kebanyakan guru-guru Hindia Belanda ya, sudah menyebut dirinya Indonesia, padahal Indonesia belum merdeka. Nah ini makanya jangan sampai teman-teman guru saat ini suka alergi dengan politik, karena sebelum kemerdekaan guru sudah mendedikasikan dirinya juga ikut di politik, di mana Indonesia belum merdeka, Indonesia belum ada, Indonesia belum lahir, tapi Persatuan Guru Indonesia sudah lahir. Hanya saja karena ya tekanan dari penjajah Hindia Belanda, termasuk pada saat zaman Jepang, di mana organisasi ini diberangus oleh pemerintahan saat itu, akhirnya Persatuan Guru Indonesia ini tiarap, kira-kira begitu. Ya, karena zaman Jepang malah dibakukan. Nah, pada saat kemerdekaan tanggal 25 November itu ya, ada 3 tujuan sebetulnya PGRI saat itu. Ya, setelah diproklamirkan dirinya menjadi Persatuan Guru Republik Indonesia, di mana yang memproklamirkan itu bukan hanya guru sebetulnya, banyak pejuang, banyak pensiunan, ya, banyak pegawai-pegawai pendidikan dan pengajaran saat itu. Jadi bukan murni guru, tetapi kita sudah sepakat untuk mendirikan suatu organisasi yang disebut dengan Persatuan Guru Republik Indonesia. Nah, 3 tujuan yang nantinya ini, 3 tujuan ini akan menjadi jati diri PGRI yang saat ini. 3 tujuan itu yang pertama adalah membangun dan mengisi ya kemerdekaan Republik Indonesia. Ya. Membangun dan mengisi ya, dan mempertahankan ya, negara Republik Indonesia. Itu yang pertama, tujuan pertama. Lalu tujuan kedua ya, meninggikan ya pengetahuan dan pendidikan pengajaran. Ya, meninggikan pengetahuan dan pendidikan dan pengajaran berdasarkan dasar-dasar kerakyatan. Nah, ini ada kalimat dasar-dasar kerakyatan. Pak Kahar sudah bicara tentang kerakyatan. PGRI sudah bicara 77 tahun yang lalu berbicara tentang kerakyatan. Nah, dan yang ketiga adalah ya menaikkan taraf hidup atau kesejahteraan buruh. Disebut ya, buruh pada umumnya dan guru pada khususnya. Nah, poin ketiga ini yang bertujuan untuk meninggikan kesejahteraan ya, buruh pada umumnya dan guru pada khususnya. Maka di kemudian hari ya, perjalanan PGRI ini dari 3 tujuan itu menjadi 3 jati diri PGRI. Yang pertama disebut tadi ya, mempertahankan, mengisi ya kemerdekaan Republik Indonesia. Maka disebut jati dirinya adalah sebagai organisasi perjuangan. Artinya memperjuangkan bagaimana negara ini tetap eksis ya. Itu yang pertama. Yang kedua, meninggikan pengetahuan dan pengajaran pendidikan ya, berdasarkan dasar-dasar kerakyatan. Artinya meningkatkan profesi. Maka disebut jati diri yang sekarang menjadi organisasi profesi. Nah, yang ketiga ya, ikut membangun mensejahterakan kaum buruh pada umumnya dan guru pada khususnya. Ini artinya kesejahteraan. Biasanya
yang sering menaikkan kesejahteraan atau menuntut kesejahteraan atau memperjuangkan kesejahteraan itu adalah serikat pekerja. Maka jati diri yang ketiga PGRI itu adalah organisasi serikat pekerja guru. Nah, jadi ini harus dipahami. Jadi PGRI itu bukan melulu sebagai organisasi profesi, ya. Karena dari awalnya sudah mempunyai 3 tujuan itu, yang sekarang menjadi jati diri PGRI. 3 itu, organisasi perjuangan, organisasi profesi, dan organisasi serikat pekerja. Begitu sejarahnya, Pak Kang. Ya, memang disinilah romantikanya organisasi terbesar nih ya, tertua ya, yang ada di seluruh Indonesia. Mungkin PGRI lah yang punya lembaga pendidikan, ya, punya kantor setiap kabupaten kota. Dari 540 kabupaten kota itu ada semua PGRI, ya. Ada di 34 provinsi, ya, itu ada semua. Nah, begitu besarnya. Ya karena sudah tertua ya. Mungkin kalau menjadi partai politik itu sudah langsung jadi tuh, ya. Verifikasinya tuh langsung gol itu, Bung Kahar, ya, dengan jumlah anggota, ya, by name, by address, ya, dan by KTA itu sekitar 2 jutaan. Ya, 2 jutaan. Nah, dari romantikanya ini memang sejarahnya sampai saat ini guru ya memang masih belum merupakan profesi yang dibanggakan, ya, dan juga belum banyak orang-orang yang mengatakan bahwa guru ini profesi yang dimuliakan, ya. Ya, jadi sejarahnya kalau kita bagi dari 3 periode, ya, periode Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi, ya memang ini agak panjang kalau diceritakan. Tapi secara sekilas, pada saat Orde Lama, Persatuan Guru PGRI ini, ya memang mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi, ya, sangat tinggi. Karena saat itu sebagai serikat pekerja itu sangat menonjol, ya, sangat menonjol. Memang karena waktu itu sebagai organisasi perjuangan, karena sudah dianggap sudah merdeka, yang menonjol itu malah di organisasi serikat pekerjanya. Hingga salah satu ketua PGRI kita ini, pengurus PGRI ini menjadi Menteri Perburuhan, ya, Menteri Perburuhan. Tetapi sejalannya waktu, saat Orde Baru ini ada kecelakaan sejarah, ya, kecelakaan sejarah di mana organisasi serikat pekerjanya itu ditekan oleh pemerintah untuk dihilangkan, ya, dihilangkan. Akhirnya selama masa Orde Baru, PGRI memang masuk dalam pemerintahan, ya, sepanjang Orde Baru itulah PGRI juga masuk di dalam pemerintahan dengan syarat tidak mencantumkan organisasi serikat pekerja. Maka lambang PGRI itu berbeda saat Orde Baru dengan saat Orde Lama. Ya, saat Orde Lama itu masih ada lambang gerigi, ya, gerigi, sama seperti lambangnya serikat pekerja. Nah, saat Orde Baru lah itu dihilangkan gerigi, lambang gerigi itu, dan serikat pekerja dihilangkan. Namun semenjak reformasi kembali lagi serikat pekerja itu dicantumkan, ya, tetapi lambang geriginya tidak dikembalikan, ya. Jadi sekarang tetap menjadi organisasi perjuangan, organisasi profesi, dan organisasi serikat pekerja.
Nah, tinggal mungkin kita didahulukan yang mana dulu ini, profesinya dulu, ya perjuangannya dulu, atau serikat pekerjanya dulu, ya karena tiga jati diri ini memang harus berjalan beriringan. Ya, mungkin dengan keadaan terpuruk seperti sekarang ini, ya mungkin kesejahteraan, maka serikat pekerjanya, ya jati diri itu yang harus ditingkatkan. Karena bagaimanapun juga pidatonya Nadiem yang hari ini disampaikan, dia sudah mengakui bahwa 1 juta guru P3K dalam rangka mensejahterakan guru itu juga masih di sana sini tercecer banyak persoalan, dan itu sudah hampir 2 tahun program 1 juta pengangkatan ASN guru P3K ini juga belum selesai. Baik yang sudah diangkat juga masih belum terselesaikan dengan baik, apalagi yang sudah lulus belum ditempatkan. Nah, ini masih banyak persoalan. Walaupun itu mengakui dalam pidatonya Nadiem hari ini mengatakan bahwa merubah untuk ke depan dalam rangka berinovasi dengan tema inovasi Merdeka Belajar, tetapi di sisi lain Nadiem masih mengakui bahwa persoalan guru yang diajak untuk berinovasi masih tercecer. Salah satunya program 1 juta guru P3K. Memang pada saat Orde Baru, ya nasib guru itu dititipkan pada salah satu partai politik, ya di mana sudah otomatis Ketua Umum PGRI itu menjadi salah satu anggota ya parlemen yang di Senayan. Begitu juga seterusnya sampai ke tingkat provinsi, sampai tingkat ke kabupaten. Ya, ketua-ketuanya itu hampir secara otomatis menjadi salah satu anggota. Oleh sebab itu, kalaupun memperjuangkan tentang guru, ya itu lebih mudah karena ada anggota PGRI yang duduk di parlemen. Karena bagaimanapun juga semua kebutuhan hidup ini diputuskan di parlemen. Ya, kita suka dan tidak suka harus kita akui. Ya, urusan perut, urusan gaji, urusan kebijakan, semua diputuskan di parlemen. Oleh sebab itu, kami mencoba ya dengan melalui forum guru honorer dan tenaga kependidikan negeri dan swasta ini mencoba untuk ikut ya melalui jalur parlemen, karena perjuangan kami selama ini masih dianggap angin lalu saja karena memang tidak punya suara di parlemen. Ya, tentunya melalui Partai Buruh di mana kami duduk di situ dan ikut sebagai salah satu deklarator penerus Partai Buruh. Ya, ini kita harapkan, kita upayakan agar nanti semua persoalan-persoalan yang menyangkut tentang guru dan pendidikan itu kita bisa suarakan. Ya, kita bisa suarakan. Karena hari ini, detik ini, ya tidak satu pun mungkin ada anggota DPR yang menyuarakan nasib guru. Kalaupun ada, itu hanya sebagai lip service saja, hanya cuman buat basa-basi saja. Karena pada intinya, kalau bukan kita sendiri yang langsung terjun ke sana, tentu masih seperti sekarang ini. Maka kita berharap melalui Partai Buruh, ya, seluruh persoalan guru dan pendidikan ini, insya Allah, mungkin PGRI belum berani mengambil keputusan untuk masuk ke dalam politik. Tetapi kami melalui forum guru honorer seluruh Indonesia,
yang ada dari Sabang sampai Merauke, ya, untuk mencoba ya berupaya agar semua persoalan guru dan pendidikan ini bisa kita selesaikan melalui jalur politik dengan merebut salah satu kursi di DPR. Bisa melalui Partai Buruh atau melalui kami dari anggota-anggotanya. Begitu kira-kira. Oke, mungkin kami ingin sampaikan untuk terutama pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah, ya, dalam hal ini pemerintah, berikanlah, walaupun sudah dikatakan dalam pidato hari ini ingin memberikan kebebasan berinovasi terhadap guru, tetapi bagaimanapun juga kalau pelaku utama di dunia pendidikan ini adalah guru, tetapi status gurunya yang tidak jelas, maka jangan harap semua perubahan, semua inovasi menuju merdeka belajar ini bisa tercapai dengan maksimal. Oleh sebab itu, kita berharap kepada menteri untuk tidak bermain-main dengan mengangkat status guru ini. Kalau seandainya agak kesulitan tentang proses rekrutmennya, maka kami harap sarankan seluruh guru-guru honorer, terutama yang K2, ya, yang kategori 2, yang sudah bekerja dari tahun 2005, saya kira sudah tidak diragukan lagi kualitas dan juga solidaritasnya terhadap negara ini, ya. Komitmennya terhadap negara ini. Bayangkan kalau ada seorang guru yang sudah bekerja hampir 20-30 tahun masih juga diragukan, masih ditanya tentang administrasi dan sebagainya, saya kira sudah tidak cocok lagi. Oleh sebab itu, untuk menuju ke inovasi yang bagus, ya, sesuai dengan tujuan dari Nadiem, menteri kita, ya, maka sudahlah, semua guru yang sekarang existing berada di sekolah itu sudah selesaikan, naikkan statusnya, urusan nanti kualitasnya, ya, sambil berjalan kita melalui PPG, melalui peningkatan guru penggerak, melalui program Merdeka Belajar dan seterusnya, itu sambil jalan. Tetapi status itulah yang harus diutamakan. Sebab orang kalau tidak punya status, ya mungkin secara perasaan ya tidak jonjon, ya tidak tenang. Ya belum lagi nanti tambahkan tentang samping status, tentu juga tentang salarinya, ya gajinya, ya harus disamakan. Masa ada guru yang sarjana pendapatannya lebih rendah dari, mohon maaf, dari kami di buruh, kan itu kan juga sudah tidak masuk akal. Ya kan, belum lagi juga jaminan sosial, ya tidak ada jaminan kematian, tidak ada jaminan kesehatan, tidak ada jaminan pensiun dan jaminan-jaminan yang lainnya. Dan ini kan merupakan suatu ketimpangan. Jadi kalaupun Nadiem Makarim sebagai menteri ingin cepat bergerak, ya, dengan programnya yang cepat, tetapi kalau seandainya yang dibawa bergerak ini seorang gurunya tidak punya status yang jelas, tidak punya jaminan sosial yang jelas, tidak punya pendapatan yang jelas, maka saya kira itu omong kosong saja. Saya kira itulah harapan kami, terutama kepada pemangku kepentingan, dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Pak Mas Nadiem Anwar Makarim.